Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk murid-murid Ibu di kelas 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan teks ceramah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan struktur dari teks ceramah atau bagian-bagian dari teks ceramah ya, di mana dalam teks ceramah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama bagian pendahuluan atau disebut juga bagian pembuka atau disebut juga sebagai tesis. Setelah itu ada bagian isi dan ditutup dengan bagian penutup atau biasa juga disebut sebagai penegasan ulang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan teks ceramah, yaitu kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Nah, jadi seperti teks-teks lainnya, teks ceramah juga punya kaidah kebahasaannya. Jadi kalimat apa aja sih atau tipe kata seperti apa saja sih yang biasa digunakan di dalam sebuah teks ceramah atau dominan digunakan dalam teks ceramahnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hal tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama, kaidah kebahasan untuk teks ceramah yaitu ada terkait dengan kata sapaan. Oke, kenapa ya ada kata sapaan? Nah, jadi kata sapaan ini sebenarnya muncul karena bentuk dari teks ceramah yang memang disampaikan di depan halayak, orang ramai ya. Jadi maka dari itu pasti akan ada sapaan untuk membuka percakapan atau membuka pembicaraan di depan halayaknya. Di sini contohnya ya, sapaan itu bisa berupa salam secara keagamaan boleh, lalu sapaan secara waktu ya, dimana di sini contohnya ada selamat pagi, selamat siang. Kalau misalkan dibawakan selamat sore berarti ceramahnya dibawakan pada sore hari, seperti itu ya. Lalu untuk jika diterapkan dalam contoh kalimat, di sini Ibu punya contoh, selamat pagi rekan-rekan gugus tugas COVID-19, puji syukur kehadirat Tuhan, saya masih bisa melihat rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat. Jadi ada yang digarisbawahi ya, yaitu selamat pagi, di mana termasuk ke dalam bentuk kata sapaan. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah pronomina ya. Jadi pronomina itu adalah nama lain dari kata ganti. Jadi digarisbawahi ya bahwa pronomina itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti juga sebenarnya bermacam-macam ya dalam bahasa. Tapi yang muncul dalam teks ceramah adalah pronomina yang terkait dengan kata ganti orang. Ya, bisa kata ganti orang yang jamak, bisa kata ganti orang yang tunggal. Nah, di sini ada contohnya seperti saya, kami, Anda, mereka, hadirin, saudara-saudara gitu ya. Jadi ada yang bentuknya tunggal, ada yang bentuknya jamak, contohnya seperti saya gitu ya. Anda, itu kan bentuknya tunggal ya. Kalau bentuknya jamak ada hadirin, saudara-saudara ya, kami. Nah, jika diterapkan di dalam sebuah kalimat, contohnya di sini ada yang digarisbawahi rekan-rekan. Ya, termasuk ke dalam pronomina atau kata ganti yang jamak. Ini selamat pagi rekan-rekan gugus tugas COVID-19 ya, rekan-rekannya yang digarisbawahi. Puji syukur kehadirat Tuhan, saya masih bisa melihat rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat. Ya, ini salah satu contoh dari pronomina atau kata gantinya yaitu rekan-rekan. Terus juga ada hadirin sekalian biasanya ya, saudara-saudara, para pendengar ya. Itu juga termasuk dalam pronominanya. Oke, selanjutnya yaitu ada konjungsi kausalitas. Nah, ada yang masih ingat konjungsi kausalitas itu artinya apa? Atau yang seperti apa sih konjungsi kausalitas? Kita sebelumnya udah sempat belajar eksplanasi juga ada ya konjungsi kausalitas.
Jadi konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi atau kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Nah, di sini contohnya ya, kita coba ingat lagi, ada karena, akibatnya, jika, maka. Dengan demikian, oleh karena itu, ya. Jadi merupakan contoh-contoh dari konjungsi kausalitas, menyatakan sebab akibat, yaitu dalam bentuk kata hubung. Contohnya jika diaplikasikan dalam kalimat, di sini ada pemuda dapat berbagi bagaimana mendeteksi misinformasi atau disinformasi. Hal ini sangat berarti karena informasi yang salah tentang COVID-19 membahayakan nyawa banyak orang. Nah, di sini ada yang digarisbawahi adalah kata karena yang termasuk ke dalam salah satu konjungsi kausalitas. Coba diingat-ingat lagi, contohnya apa lagi ya kalau misalkan kita bicara soal konjungsi kausalitas. Nah, oke. Untuk kaidah kebahasan selanjutnya adalah verba mental. Masih ingat juga tentang verba mental? Nah, jadi verba mental itu adalah tentunya karena masuk ke dalam verba, berarti sebagai kata kerja ya. Kata kerja, ya seperti apa Bu mental tuh, verba mental? Nah, kalau misalkan kalian ingat ya, verba material itu adalah verba yang terkait dengan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh fisik, bisa terlihat dalam pengamatan. Nah, verba mental ini kebalikan dari verba material, di mana verba mental itu adalah kata kerja yang pelakunya ini melakukan hanya dengan pikiran atau perasaan, ya. Jadi hanya bisa dirasakan oleh pikiran atau hati pelakunya aja, kayak gitu. Dan tidak bisa diamati, jadi bentuknya relatif abstrak ya, kata kerja ini tuh. Nah, contohnya di sini ada memprihatinkan. Nah, kalau misalnya kita prihatin, kira-kira itu tuh pasti yang kita rasakan dari pikiran atau dari perasaan kan, kayak gitu. Perasaan prihatin kayak gitu. Terus ada memperkirakan, perkiraan ya, itu masuk dalam verba mental. Lalu memerhatikan, ada juga mengharapkan ya, dan menginginkan. Itu kan pasti datangnya dari pemikiran dan dari perasaan kayak gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan verba mental. Oke, di sini kalau ada contoh lain juga yang diterapkan dalam sebuah kalimat, kalian lebih tahu mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang salah. Pemuda dapat berbagi bagaimana mendeteksi misinformasi atau disinformasi. Di sini ada dua contoh ya, yaitu dipercaya dan mendeteksi. Oke, dipercaya dan mendeteksi. Nah, ini adalah contoh dari verba mental, di mana kalau percaya ya itu kan sebuah perasaan mempercayai gitu ya. Jadi emang dilakukannya dengan dilakukannya dengan mental ya, dengan pikiran atau dengan perasaan kayak gitu. Mendeteksi juga. Itu yang dinamakan dengan verba mental. Kira-kira contohnya apa lagi nih kalau misalkan kita bicara tentang verba mental? Oke, selanjutnya adalah kata persuasif. Nah, jadi kata persuasif ini adalah bentuknya ajakan ya. Ajakannya bisa berupa saran juga ya. Nah, di sini contohnya ada ayo, mari, sebaiknya, hendaknya. Nah, kalau misalkan diterapkan dalam kalimat, contohnya seperti ini. Sebagai hamba yang taat, mari kita hargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang yang selama ini berjuang melawan COVID-19. Mari doakan mereka agar senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada kata mari ya yang diterapkan dalam kalimatnya. Oke. Selanjutnya adalah kalimat imperatif ya. Jadi kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah. Bentuknya bisa memang perintah yang harus dilakukan, tapi larangan juga termasuk ke dalam bentuk imperatif nih ternyata. Jadi
imperatif itu ada yang murni imperatif atau benar-benar perintah ya harus dilakukan. Ada juga larangan. Kalau misalnya dilogikakan, kenapa larangan termasuk ke dalam imperatif juga, Bu? Karena kita disuruh untuk melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Kita disuruh melakukan untuk menghindari hal yang dilarang gitu ya, hal yang nggak boleh dilakukan. Jadi itu juga termasuk dalam imperatif, ya. Imperatif untuk menghindari hal yang negatif kayak gitu. Di sini contohnya ada jangan. Nah, itu termasuk ke dalam imperatif bentuk larangan ya. Ada juga pahamilah, lakukanlah, patuhilah. Pokoknya biasanya yang belakangnya ada imbuhan lah ya. Terus imbuhan imbuhan kan di belakangnya. Itu biasanya termasuk ke dalam imperatif perintah. Contoh dari kalimat imperatif di sini ada sebagai pemuda, ingatkanlah orang tua atau yang lebih muda dari kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, ada kata ingatkanlah termasuk ke dalam imperatif perintah. Ya, kalau larangan, contohnya jangan buang sampah di sini, gitu. Jangan buang sampah sembarangan, kayak gitu. Nah, itu termasuk ke dalam larangan. Baiklah, setelah pembahasan terkait dengan kaidah kebahasaan pada teks ceramah, Ibu juga punya beberapa soal kuis ya seperti biasa. Tidak banyak, hanya ada sekitar 5 soal aja. Nah, ini boleh seperti biasa dijawab berdasarkan pemahaman kalian dan ada di Google Form ya, bagian terakhir sebagai syarat kehadiran. Jadi diisi ya. Ini kita lihat soal pertama. Oke. Di sini ada sebuah teks, kita baca dulu ya apa yang ditanyakan. Kalimat yang bergaris bawah pada teks ceramah tersebut merupakan kaidah kebahasaan. Nah, apakah imperatif, persuasif, kalimat simpleks, definisi, atau kalimat ceramah? Kita lihat di sini teksnya. Jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian. Biarlah mereka mendapat balasannya. Balasan tersebut bisa datang saat masih di dunia atau di akhirat nanti. Di sini yang digarisbawahi adalah jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian. Termasuknya kemana? Apakah imperatif, persuasif, simpleks, definisi, atau kalimat ceramah? Selanjutnya soal nomor 2, masih dengan teks yang sama. Kalimat yang bergaris bawah pada teks ceramah tersebut merupakan kalimat imperatif dengan bentuk apakah A. Saran, B. Larangan, C. Ujaran, D. Pertanyaan, atau E. Ajakan. Di sini yang digarisbawahi masih sama, jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian. Soal 3, pronomina yang merupakan kata ganti orang kedua pada teks ceramah di atas terdapat pada kalimat. Oke, di sini teksnya ada selamat siang, terima kasih pada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya. Terima kasih juga pada saudara sekalian yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan ceramah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai peran pemuda melawan COVID-19. Apakah kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, atau kalimat 5? Oke, selanjutnya soal nomor 4. Masih dengan teks yang sama sepertinya ya. Ya, masih dengan teks yang sama. Kata sapaan pada teks ceramah di atas terdapat pada kalimat apakah A1, B2, C3, D4, atau E5? Kita baca ulang ya. Selamat siang, terima kasih pada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya.
Terima kasih juga saudara sekalian yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan ceramah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai peran pemuda melawan COVID-19. Yang ditanya kata sapaannya terdapat pada kalimat berapa? Apakah A1, B2, C3, D4, atau E5? Soal terakhir, bacalah ceramah di bawah ini yang ditanyakan kata yang bergaris bawah pada teks ceramah di atas termasuk kaidah kebahasaan. Apakah A sapaan, B verba material, C verba mental, atau D verba relasional, atau E pronomina. Di sini teksnya adalah kalian lebih tahu mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang salah. Pemuda dapat berbagi bagaimana mendeteksi misinformasi atau disinformasi. Yang digarisbawahi adalah dipercaya dan mendeteksi. Oke, jawabannya yang mana? Apakah sapaan, verba material, verba mental, verba relasional, atau pronomin? Oke, kelas. Jadi hari ini ya, itu dia 5 soal kuis yang harus dijawab berdasarkan pemahaman kalian dan dijawab dengan daftar kehadiran ya, sebagai syarat daftar kehadiran. Oke, jadi itu dulu sekian untuk pembahasan hari ini terkait dengan kebahasaan teks ceramah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir dan kooperatif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih untuk semangatnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.